Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 28 Agustus 2026. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Kemarin kita memperingati Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus yang hari ini kita peringati. Agustinus lahir di Tagaste 13 November tahun 354. Masa mudanya kacau. Ia menganut aliran sesat Manikeisme, hidup dalam perkawinan yang tidak sah, punya anak di luar nikah. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius yang mengubah jalan hidupnya. Dalam gereja, Agustinus mendengar suara seorang anak yang berseru-seru, "Tole lege," yang artinya ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci yang ada di gereja itu. Ia membuka dan membaca tepat pada ayat yang mengatakan, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu." Pada usia 33 tahun Agustinus dibaptis. Dan ia menempuh pendidikan sebagai seorang imam. Pada tahun 391 ia ditabiskan menjadi imam dan ditugaskan di Hippo. Agustinus adalah imam yang cerdas dan khotbah-khotbahnya menggugah hati umat Tuhan. Pada tahun 395 ia diangkat menjadi uskup di Hippo. Dan ia meninggal pada 28 Agustus tahun 430. Hingga kini, tulisan-tulisan dari Santo Agustinus menjadi legasi yang tetap dipelajari dan buah pikirannya berpengaruh banyak dalam gereja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jantung vital perdagangan oleh Iran membuat harga minyak dunia naik secara signifikan. Saya kira efeknya kemana-mana. Beberapa waktu yang lalu saya naik taksi menuju ke bandara
Biasanya dari gereja menuju bandara naik taksi hanya 120 sampai 150 ribu rupiah. Kini saya harus mengeluarkan kocek 250 ribu untuk naik taksi. Saya kira ini adalah akibat dari naiknya minyak dunia. Pasti punya efek domino dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini bertajuk sama dengan bacaan kemarin tentang nasihat berjaga-jaga dalam rangka menyambut kedatangan hari Tuhan. Namun dalam firman hari ini, dalam nasihat berjaga-jaga ditekankan persiapan. Yakni mempersiapkan minyak sebagai bentuk kesiapsediaan untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Disampaikan dalam perumpamaan ada 10 orang gadis, 5 yang disebut bodoh dan 5 yang disebut bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan cadangan minyak. Dan yang bijaksana adalah mereka yang membawa pelita serta menyiapkan cadangan minyak dalam buli-buli. Perbedaan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana bukan dalam hal intelektual. Tapi yang digarisbawahi perbedaannya adalah dalam hal persiapan minyak. Perlu persiapan dalam menyongsong hari Tuhan kelak. Enggak cukup dengan bawa pelita yang akhirnya redup dan menjadi padam. Pelita harus tetap menyala dan berkobar. Dan diperlukan untuk pelita itu tetap bernyala dan berkobar minyak sebagai bahan bakarnya. Minyak yang mengobarkan pelita itu adalah firman Tuhan yang selalu kita renungkan dan mau setia kita amalkan dalam perbuatan keseharian kita. Inilah minyak-minyak kehidupan yang perlu kita selalu buat supaya pelita kita bernyala terus. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Para gadis yang bijaksana ini bukannya pelit loh dan tidak mau berbagi, bukan. Namun Yesus mau menegaskan pentingnya persiapan dalam menanti datangnya sang mempelai. Jangan sampai lalai, jangan sampai menjalani hidup ini dengan enggak bawa cadangan minyak, yakni tidak mempersiapkannya dengan baik, tidak berjaga. Hidup ini adalah sebuah persiapan untuk kita menantikan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan menjalaninya tanpa makna. Mari kita jalani hidup ini dengan membawa bekal minyak. Supaya kesaksian hidup kita sebagai terang terus bernyala dan dirasakan banyak orang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.